berjumpa dan selamat bertemu lewat channel YouTube Jemaat Landraki Biring Kanaya lewat siaran renungan harian Jemaat Landraki Biring Kanaya edisi hari ini. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami akan bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi kami, ampuni salah dan dosa kami. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan edisi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 2, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Bapak Ibu Saudara, keluarga kekasih Tuhan, firman Tuhan edisi hari ini diberi tema tiada yang terbebas dari salah. Apa yang akan kita pelajari lewat renungan harian kita hari ini? Yang pertama, ketika kita mulai menghakimi orang lain, mengapa firman Tuhan katakan kita sendiri tidak bebas dari salah? Karena ketika bibir hati kita sudah mulai mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang sesama kita, maka saat itu juga kita sudah bersalah. Karena apa yang kita tanamkan di dalam hati kita, apa yang kita lihat oleh mata kita, berawal dari rasa iri, rasa sakit hati, rasa benci dan dengki dengan keberadaan orang lain. Sehingga kita menjadi sosok orang-orang yang menghakimi orang lain. Rasul Paulus di dalam pembacaan kita saat ini sangat membenci hal ini, sangat menentang sikap-sikap seperti ini. Menurut Rasul Paulus, kita sebagai manusia yang hidup di dalam kasih karunia Allah adalah manusia yang sudah mengalami pembenaran di dalam Kristus oleh kasih karunia Allah Bapa. Jadi kita tidak boleh dikuasai oleh hal-hal seperti ini, yang membenci orang lain, mencaci orang lain, menganggap remeh atau hina orang lain, memfitnah orang lain, iri dan juga dengki. Ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Bapak Ibu Saudara, keluarga kekasih Tuhan, kita ini manusia, tiada yang terbebas dari salah. Banyak hal yang bisa membuat kita jatuh di dalam berbagai-bagai kesalahan. Jadi tidak pantaslah kalau kita hanya bisa berdiri dan menghakimi orang lain tanpa bisa melihat diri kita sendiri. Kita akan menjadi sosok yang arogansi. Kita akan menjadi sosok yang mau menang sendiri dan merasa benar sendiri. Ini bisa mendatangkan akar pahit di dalam hati kita, di dalam diri kita, dan di dalam kehidupan kita. Yang ada hanya kepahitan, akar pahit dan berbuah pahit. Sukacita akan hilang dari wajah kita. Sukacita akan hilang dari kehidupan kita. Di rumah kita saja sendiri, kita mau menang sendiri. Kita tunjukkan arogansi kita. Kita tidak mau mendengarkan tanggapan, pendapat dari suami kita, dari istri kita, dari anak-anak kita sendiri, atau dari keluarga kita yang lain yang ada di dalam rumah kita. Yang menang adalah pendaptar atau diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, keluarga kekasih Tuhan, bagaimana kalau kita melangkah keluar dari rumah kita? Kalau kita tetap membawa hal-hal seperti ini, kita tidak akan bisa meraih kesuksesan. Urusan kita tidak akan lancar. Pekerjaan kita tidak akan beres. Yang lain-lain juga tidak akan beraturan di dalam keberadaan kehidupan kita. Karena kita adalah sosok yang arogansi. Kita mau menang sendiri dan kita mudah menghakimi orang lain. Akan menjadi akar kepahitan di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita hilangkan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua bacaan kita saat ini bahwa Allah menilai dan Allah melihat.
Bapak Ibu Saudara, keluarga, kekasih Tuhan, ingatlah bahwa yang melihat dan menilai kita adalah Allah. Yang menilai ketulusan hati kita adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, buanglah arogansi, buanglah keegoisan kita dengan ketulusan dan kerendahan hati yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang maha baik. Kita dituntunnya dalam kesusahan dan kesalahan kita. Dalam keadaan terhimpit, kita ditolongnya. Dalam kebingungan dan kebimbangan, kita ditunjukkan arah jalan yang terbaik. Kita harus lebih baik lagi dari hari lepas hari. Tanggalkanlah segala arogansi, segala keegoisan, dan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan kita hanya pandai melihat selembar di mata orang lain, sementara balok yang ada di mata kita sendiri tidak bisa kita lihat. Ini akan menjadikan kita terus berada dalam lingkaran arogansi sebagai sosok manusia yang egois. Tetapi teruslah berbuah, buanglah semuanya, berbuahlah dan berbuah manislah di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Buanglah kepahitan, buanglah keegoisan, jadilah sosok yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kita pada saat ini untuk menanggalkan semuanya dan menjadi lebih baik lagi di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sebab Allah telah lebih dahulu melayani dan mengasihi kita. Mengapa kita tidak bisa melakukannya di dalam kehidupan kita? Satu yang pasti, kita harus meminta tolong. Kita harus meminta pertolongan dan kasih serta pemeliharaan Tuhan dari Tuhan semata-mata untuk dapat berbuah yang baik, dapat berbuah manis, dan dapat melayani dengan kerendahan dan ketulusan hati yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Sebab Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita pemikiran, memberikan kita kemampuan untuk dipakai bagi sesama, melayani, mengasihi dengan kerendahan hati dan ketulusan hati. Dan dengan melakukan hal-hal ini, kita akan terjauh dari arogansi. Kita akan terjauhkan dari sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang ada hanyalah kebaikan, dan berbuah yang manis di dalam kehidupan kita. Sebab di mana sukacita berada, disitulah Tuhan akan melimpahkan dan menumpahkan berkat-berkat-Nya untuk dinikmati. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur dan kita berdoa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, layakkan kami untuk datang dengan rendah hati di hadapan hadirat-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berbuah manis Tuhan. Karena kadang-kala kami hanya pandai berucap dan bertutur kata saja, tetapi kami tidak mampu memperlakukannya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, layakkan kami untuk berbuah yang manis di tengah-tengah kehidupan kami. Jangan kami hanya pandai menghakimi orang, karena Tuhan menilai hati kami. Tuhan menilai kehidupan kami. Tuhan melihat segala yang kami perbuat di dalam kasih dan pemeliharaan. Serta kami percaya ketika kami jatuh, tangan Tuhan akan menopang dan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, peristiwa jemaat mereka berlimpah. Terus berbuah di dalam kasih dan pemeliharaan. Kami sebagai suami Tuhan urapi, sebagai istri Tuhan kasihi, dan sebagai anak-anak Tuhan berkati kami dalam pertumbuhan juang dan kerja. Bapa, terima kasih Bapa. Biar sukacita itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati pemimpin agama kami, pendeta kami, pemimpin kota kami, pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau berikan mereka hikmat di dalam memimpin dan mengarahkan kami. Berkati kami semua dalam setiap aspek kegiatan dan aspek kehidupan kami.
Kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam kami. Tuhan memberkati, Tuhan memerangi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang susah mudah belanda Tuhan hidupkan. Tuhan menjadi tiang dan harapan kami. Engkau Tuhan menjadi Raja kami. Engkau Tuhan adalah juru selamat kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Masih banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tahu dan mengenal keberadaan kami umat manusia-Mu. Sehingga Tuhan akan memelihara kami sempurna di dalam naungan kasih dan sayang-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Ampuni segala salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pribadi lebih baik lagi dari hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah pengucapan syukur kami, permohonan kami, pinta kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan berterima kasih kepada Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.